harus datang loh. Saya kira itu yang tolong diingatkan. Kalau minggu depan Jokowi tidak hadir secara personalnya itu dipastikan, saya minta putusan yang sangat jelas bahwa dipastikan jasanya palsu karena nggak berani datang. Nanti ada lagi jawaban dari majelis, pengadilan tidak berwenang. Wah, kalau itu sampai terjadi, saya minta rakyat langsung mengadili. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada, kembali kita akan mengulas perjalanan sidang perdana gugatan Bambang Trimulyono terhadap Pak Jokowi dengan dugaan ijazah palsu. Di mana persidangan ini berlangsung 18 Oktober 2022. Kalau kita melihat bahwa nampak kuasa hukum daripada Bambang Trimulyono, Egy Sujana, itu begitu kecewa. Dia meradang karena Pak Jokowi itu tidak hadir dalam persidangan kali ini, dan dia bahkan meminta kepada majelis hakim untuk persidangan berikutnya agar menghadirkan Pak Jokowi. Dia begitu bersemangat untuk kemudian menghadirkan Pak Jokowi sebagai orang yang digugatnya. Dia juga mengatakan bahwa sudah 2 kali menggugat Pak Jokowi tetapi tidak hadir. Tentu kita bertanya, apa yang menjadi alasan daripada Bapak Egy Sujana ini kemudian mendesak hakim untuk menghadirkan Pak Jokowi, sementara dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam hukum acara kita bahwa tergugat itu bisa mewakilkan kepada kuasa hukumnya. Tetapi kita akan mencoba menyimak dulu seperti apa suasana dalam persidangan ini. Setahun lalu kita juga pernah gugat Jokowi. Memang kita juga tuh kebijakannya ada 66 janji yang bohong. Kita dinyatakan oleh pengadilan tidak berwenang. Sekarang takdir Allah, tidak ada urusan dengan kebijakan. Ini urusannya pribadi Jokowi, diduga ijazahnya palsu. Jadi dengan hormat, kecermatan majelis dalam hal ini tidak bermaksud menyindir. Dalam panggilan ke depan nanti itu, Presiden Jokowi atau saudara Jokowi harus hadir. Dia kenapa tidak hadir? Kalau dia memang nggak ada kepalsuan, ya hadir dong. Kita logika sederhana. Yang kedua, sekarang pun masih menunggu, belum ada tanda tangan basah Jokowi itu mana. Saya dengar tadi ada substitusi. Substitusi itu artinya pengganti. Bagaimana aku bisa menjadi pengganti? Jadi kalau dibilang Jokowi nggak mengerti, kan nggak benar. Kita presiden kita begitu. Siapa yang bilang buka? Dia presiden kita, Republik Indonesia. Tapi dalam kapasitas sekarang yang kita gugat pribadinya yang melakukan dugaan ijazah palsu. Jadi oleh karena itu tolong ditempatkan hukumnya seperti itu. Nah, oleh karena itu yang kementerian juga jangan kepala biro yang kita gugat menterinya kok. Kenapa kepala biro yang jadi urusan? Nah, kepala biro KPU juga yang harus jelas untuk proteksi tadi sudah diterangkan. Dan juga satu lagi yang tidak hadir MPR, majelis tinggi kita punya di majelis perut tidak datang yang mulia. Mohon ditegur ini ketua MPR bagaimana memimpin MPR kok katanya taat pada undang-undang tapi tidak ada. Itu melecehkan kita. Yang mulai dilecehkan padahal yang mulai dimuliakan oleh undang-undang sebagai hakim, wakil Tuhan di muka bumi itu majelis hakim yang mulia. Terus dimanggil nggak dianggap itu. Jadi karena itu dengan hormat, ini sidang terhormat. Kita menurut pasal 27 ayat 1 UUD 45, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Tidak ada urusannya presiden, tidak ada urusannya menteri.
Sama itu. Oleh karena itulah, saya tidak bermaksud bicara lebih jauh, tapi saya kecewa gitu. Karena saya sudah 2 kali nih bukan Jokowi. Kok nggak gentle, kok nggak berani datang gitu. Harusnya datang loh. Saya kira itu yang perlu diingatkan. Kalau minggu depan Jokowi tidak hadir, secara personalnya itu dipastikan, saya minta putusan yang sangat jelas bahwa dipastikan ijazahnya palsu karena nggak berani datang. Nggak bisa terus nanti ada lagi jawaban dari majelis, pengadilan tidak berwenang. Wah, kalau itu sampai terjadi, saya minta rakyat langsung mengadili. Allahu Akbar. Ya, jadi jika kita simak ya apa yang disampaikan oleh Bapak Egy Sujana ini, nampak memang begitu kecewa karena Pak Jokowi tidak hadir dalam persidangan tersebut. Bahkan dengan sangat tegas ya, lantang Bapak Egy Sujana ini meminta kepada majelis hakim bahwa harus menghadirkan Pak Jokowi pada persidangan berikutnya. Jika pada persidangan berikutnya Pak Jokowi juga tidak hadir, maka saya minta kepada majelis hakim untuk memberikan putusan ya akan kepalsuan dari ijazah Pak Jokowi. Kenapa? Karena beliau tidak berani hadir. Begitu cetusnya. Ya. Katanya kalau memang tidak palsu ya mestinya hadir. Ya seperti itu. Nah, ini pernyataan yang menurut kita ya juga sangat tidak elegan ya yang dilontarkan oleh Bapak Egy Sujana ini ya, karena ya sekali lagi bahwa ya tidak boleh serta-merta kemudian langsung harus diputuskan ya asli apa palsu ya sebelum melalui proses-proses pembuktian ya sebagaimana diatur dalam hukum acara kita, dan bahwa tergugat sekali lagi itu tidak mesti hadir dalam persidangan ya, tetapi bisa diwakili oleh kuasa hukumnya. Bahkan Pak Egy Sujana ini mengatakan jika kemudian ya Pak Jokowi tidak hadir ya, maka jangan lagi dianggap bahwa pengadilan tidak berwenang untuk kemudian mewakili ya. Jika seperti itu ya, maka biar rakyat yang nanti yang akan mengadili. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat berbahaya. Sekali lagi, pernyataan Bapak Egy Sujana ini sangat berbahaya. Jika kemudian dia mengatakan bahwa ya nanti rakyat yang mengadili. Ini kan sangat provokatif kepada masyarakat. Jadi memang Bapak Egy Sujana ini memang sangat berbahaya ya dalam banyak hal ya, dan terbukti tadi juga di persidangan ini karena saking kecewanya ya, saking kesalnya ya, mungkin dia agak emosi sehingga dia membuat statement-statement seperti itu yang menurut kita ini bisa memprovokasi masyarakat ya. Tidak boleh kita menyampaikan bahwa nanti rakyat yang kemudian yang mengadili, karena sistem hukum di Indonesia ini ya itu menganut sistem peradilan ya. Ini bukan pengadilan jalanan, tapi dia sebuah proses ya pencarian keadilan yang sudah diatur dalam hukum acara dengan pembuktian-pembuktian yang kuat. Jadi Pak Egy ini ya memang dalam riwayatnya ya, sebagaimana kita tahu beberapa ya tahun yang lalu ya, dia sempat dilapor ke polisi, berurusan dengan polisi itu gara-gara ya dia bangun narasi opini tentang people power ya. Bahkan dia diduga ya dengan pelanggaran makar ya, dan dia berurusan dengan polisi. Cuma kita tidak tahu seperti apa perjalanannya daripada kasus yang sempat mendera Bapak Egy Sujana ini. Dan ketika dia melontarkan kalimat-kalimat seperti itu di persidangan ya, sekalipun ini berbahaya, tetapi kita tidak kaget karena memang dalam riwayatnya Bapak Egy Sujana ini selalu membuat suasana yang menjadi riuh ya, suasana gaduh terkait dengan rezim Pak Jokowi. Dan ketika hakim ya kemudian menunda persidangan ini sampai 31
ditunda sampai 31 Oktober 2022, ya tentu kita harus terima dengan legowo bahwa kita ikuti setiap proses-proses dalam proses beracara di pengadilan. Kita berharap bahwa pada persidangan berikutnya ya semua bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Bahwa kemudian adanya narasi-narasi Pak Egy tadi, ya ini betul-betul harus dijaga, ya harus diwaspadai. Publik tidak boleh terpengaruh ya dengan narasi-narasi yang ini bisa yang membuat masyarakat itu selalu berpikiran negatif terhadap institusi, termasuk institusi pengadilan. Ya, mari kita tunggu ya apa nanti keputusan pengadilan. Biarkan hakim, majelis hakim kemudian memutus perkara ini dengan adil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Harapan kita bahwa apapun keputusan hakim tentu harus diterima sebagai sebuah keharusan bagi siapapun yang berperkara. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.